Halo semuanya, perkenalkan saya Devi Mariana. Saya dari UPPJJ Surakarta. Melalui tugas video 3 ini, Mapel Public Speaking, saya akan berpidato yang berjudul Dampak Perubahan Cuaca pada Kesehatan. Saya harap melalui video ini dapat tersampaikan dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul hari ini tanpa halangan suatu apapun. Sebelum kita memulai acara, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Devi Mariana, dan saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka. Saya sangat antusias sekali untuk berbagi pandangan dan wawasan bersama Anda semuanya. Pada hari ini, saya akan berbagi wawasan penting terkait dengan dampak perubahan cuaca pada kesehatan. Saya yakin, pasti di antara kita merasa bingung dengan cuaca belakangan ini. Terkadang panas terik, kemudian tiba-tiba hujan disertai dengan angin kencang. Nah, fluktuasi cuaca ekstrim ini tidak hanya mengganggu pada rencana kita, tetapi juga membuat tubuh kita bekerja dengan ekstra. Lantas, penyakit apa saja yang mengintai di balik perubahan cuaca ini? Pernahkah rekan-rekan semuanya bertanya-tanya, mengapa kita sering mendengar berita tentang penyakit demam berdarah, diare, saluran pernapasan, atau bahkan penyakit batuk dan pilek? Apakah itu semuanya adalah dampak dari perubahan cuaca yang tidak menentu? Jawabannya ada satu masalah besar yang kita hadapi bersama, yaitu perubahan cuaca yang tidak menentu. Saya ingat betul saat saya masih kecil, musim hujan dan musim kemarau datang dengan tepat waktu. Tetapi tidak dengan sekarang, kita tidak dapat memprediksi kapan musim hujan akan datang dan kapan musim panas akan melanda. Nah, dari perubahan kecil ini mungkin kita anggap sepele, namun bisa kita lihat di beberapa tahun di seluruh dunia mengalami yang masalah kesehatan. Apakah masalah yang kita anggap sepele ini adalah penyebab utamanya? Nah, dengan itu, hari ini saya akan mengupas tuntas keterkaitan dengan perubahan cuaca yang tidak menentu ini yang berdampak pada kesehatan kita. Sebelum kita memasuki pada bagian isi, saya ingin sedikit cerita tentang pengalaman saya di beberapa bulan lalu. Saya mengalami pengalaman yang sedikit menyebalkan, karena pada waktu itu cuaca benar-benar cerah dan saya berencana untuk keluar jalan-jalan. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba cuaca menjadi mendung dan turunlah hujan. Singkat cerita, saya kehujanan. Dan apa yang terjadi? Ya, benar saja, saya jatuh sakit, mengalami demam dan juga batuk. Tubuh saya seperti memberontak karena adanya perubahan cuaca yang begitu drastis. Nah, dari pengalaman itulah yang menggerakkan saya untuk mendalami topik ini. Di beberapa tahun lalu, saya khawatir dengan deadline pekerjaan. Tetapi sekarang, saya justru khawatir dengan deadline menjemur pakaian. Karena jika telat sedikit saja, mungkin tidak akan kering. Atau mungkin keringnya tahun depan. Ini adalah perumpamaan dari cuaca sekarang ini. Jadi, apa sih perubahan cuaca itu? Jadi, perubahan cuaca adalah akibat dari perubahan iklim global atau climate change. Perubahan iklim global bukan sekedar isu lingkungan, tetapi juga merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup kita. Kita mungkin menyadari bahwa betapa tidak menentunya cuaca belakangan ini. Terkadang panas terik, kemudian hujan deras tanpa adanya aba-aba. Nah, fenomena ini bukan hanya kebetulan, melainkan dampak nyata dari perubahan cuaca yang terjadi di planet kita. Hadirin yang terhormat, berdasarkan laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC,
Perubahan iklim adalah perubahan yang dapat dilihat dengan pola meteorologi atau yang dapat dianalisis dengan metode statistik. Jadi ada dua yang dapat memahami dari perubahan cuaca ini. Yang pertama, fenomena yang ditimbulkan dan dampak yang ditimbulkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat lebih dari 57% wilayah di Indonesia sudah memasuki musim pancaroba. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, coba kita ingat-ingat kembali kapan terakhir kali kita menikmati hujan dengan normal tanpa disertai dengan banjir ataupun angin putih beliung. Kita ambil contoh saja di tempat tinggal saya, tepatnya di kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia, beberapa waktu lalu telah dilanda angin kencang atau angin putih beliung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD mencatat lebih dari 80 titik wilayah kota Salatiga telah dilanda angin kencang pada hari Selasa 4 November 2025 siang. Nah, dampak dari perubahan cuaca ini benar-benar sudah kita rasakan. Bahkan di beberapa daerah juga telah mengalami yang namanya banjir dan juga kekeringan. Meningkatnya hujan pada saat musim hujan akan meningkatkan tingginya frekuensi terjadinya banjir. Sedangkan sebaliknya, menurunnya hujan pada saat musim kemarau juga akan meningkatkan terjadinya kemarau yang panjang. Di beberapa daerah, terutama di Indonesia di bagian utara juga telah mengalami banjir yang tidak biasa, yang mengancam permukiman dan juga mata pencaharian di desa itu. Ini bukan hanya sekedar masalah lingkungan, tetapi juga akan mengancam keberlangsungan hidup kita. Karena saya yakin adanya perubahan cuaca ini akan mengganggu kesehatan kita, karena wabah penyakit akan mudah sekali menular. Cuaca ekstrim yang ditimbulkan baik itu musim hujan ataupun musim kemarau akan menyebabkan genangan air. Itu sebabnya mengapa virus dan bakteri ispa dapat berkembang biak dengan subur. Wabah penyakit seperti batuk, pilek, flu, diare, infeksi saluran pernapasan kerap kita dengar kali ini. Kelompok yang paling rentan adalah anak-anak dan lansia, karena imunitas mereka cenderung lebih rendah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan kita bahwa ada efek dari perubahan cuaca yang tidak menentu itu, yaitu frekuensi jangka panjang seperti stres panas, malnutrisi, malaria, diare yang menyebabkan sekitar 250 kematian tahun per periode 2030 sampai 2050. Musim hujan yang tidak menentu seringkali menimbulkan genangan air di mana-mana. Genangan air inilah yang menjadi tempat sempurna bagi nyamuk Aedes untuk berkembang biak, sehingga terjadilah peningkatan penularan demam berdarah. Dikutip dari Indodatin 2016, sejak tahun 1968, terjadi peningkatan kasus demam berdarah dari 58 orang menjadi 126.675.000 kasus demam berdarah. Sementara itu juga terjadi peningkatan sekitar 85% dari kota dan kabupaten terserang demam berdarah. Saat musim kemarau tiba juga, seringkali kita rentan terhadap dehidrasi yang berat akibat panas yang panjang. Selain itu juga terjadi heat stroke yang dapat mengancam kesehatan kita, bahkan mengancam nyawa kita. Bencana yang terjadi juga seperti banjir juga dapat menyebabkan kita stres, trauma pasca bencana yang terjadi. Sementara itu, saat musim pancaroba tiba juga kita kerap sekali mendengar kasus tentang batuk, pilek, infeksi saluran pernapasan, demam. Itu semua dapat terjadi karena adanya perubahan cuaca yang tidak menentu ini. Karena tubuh kita lemah, kemudian wabah penyakit mudah sekali menyebar ke dalam tubuh kita. Lalu, bagaimana yang bisa kita lakukan? Cuaca memang tidak bisa kita kendalikan, tetapi kita bisa mengendalikan diri kita, bagaimana kita menjaga kesehatan. Kita tidak boleh terus-menerus menyalahkan keadaan. Ini adalah masalah kita bersama. Dan kabar baiknya, setiap langkah kecil yang kita ambil adalah memiliki arti yang besar buat keberlangsungan hidup kita. Kita bisa memulai dengan hal yang sederhana,
seperti menjaga tubuh kita agar selalu mendapatkan nutrisi yang cukup dari makanan sehari-hari. Dan jangan lupakan minum air putih yang cukup, karena itu yang dapat terhindar dari dehidrasi. Dan selalu budayakan hidup sehat, cuci tangan secara teratur, dan jangan biarkan lingkungan kita terdapat genangan air, karena itu akan menyebabkan sarang nyamuk. Dan ini yang paling lupa kadang-kadang oleh masyarakat, yaitu olahraga. Mari kita berolahraga secara teratur agar imunitas tubuh kita terjaga. Dan jangan lupakan juga untuk istirahat secara cukup juga. Hadirin yang terhormat, bumi tidaklah diwariskan dari orang tua kita, melainkan dititipkan dari anak cucu kita. Kutipan bijak ini mengingatkan saya akan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Masih ada harapan dan kita bisa menjadi bagian dari solusi tersebut. Kita adalah generasi yang bertanggung jawab akan mewariskan bumi kita untuk anak cucu kita. Oleh karena itu, mari kita bertindak bersama-sama, mari kita peduli, dan mari kita bergerak untuk bumi kita dan untuk masa depan kita. Kesehatan adalah harta yang tidak ternilai harganya. Maka dari itu, kita wajib peduli akan tubuh kita, apalagi di tengah kondisi yang tidak menentu ini, dengan cara menjaga pola hidup sehat dan meningkatkan kewaspadaan. Kita tidak hanya melindungi diri kita, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, marilah kita bertindak, bukan hanya berbicara saja, karena perubahan cuaca ini adalah alarm bagi kita semua. Mulailah dari hal yang kecil, diri kita sendiri. Mari kita ciptakan generasi bumi yang lestari untuk masa depan kita. Itulah beberapa hal yang hendak saya sampaikan, tentunya di dalamnya belumlah sempurna. Maka dari itu saya ingin meminta maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan. Untuk mengakhiri acara ini saya ada sedikit pantun. Pergi ke sungai mengarungi lautan, berhenti sebentar di Pulau Bali. Jaga pola makan dan kesehatan supaya imun tubuh bisa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.